Tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak semua, ananda, para mahasantri, dan juga dari adinda-adinda semua dari Avengers, SPA. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, belum tersapa juga. Ananda juga dari murid SMP IT Auladina. Masya Allah. Coba teriak dulu yang di Lampung. Takbir. Oh iya, walaupun tangannya keangkat kan, tapi kedengaran dalam hati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kemudian tidak akan pernah ada habisnya, ucapan kalimat yang tidak ada yang lebih pantas dari kemudian kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan kondisi situasi kita hari ini. Tadi ayah sebelum sholat subuh di jalan buka buka IG gitu sambil jalan ke masjid gitu. Terus Allah kemudian langsung tampilkan di IG-nya itu adalah salah satu akun yang menunjukkan anak dari syahidah, ya, anak dari syahidah, istri salah satu syahid, pemimpin Hamas, ya, pemimpin pergerakan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, yang mana kemudian ibundanya dinyatakan syahid setelah kemudian ditangkap oleh laknatullah Israel itu, ya, yang kemudian kita doakan segera Allah matikan mereka semuanya begitu, biar masuk mereka ke neraka, biar mereka terasa nikmatnya neraka itu buat mereka, ya kan. Ditangkap. Jadi ayah tuh lupa nama istrinya tuh. Nah, ini adalah istri salah satu pejuang, pimpinan pejuang Palestina, bukan Ismail Haniyeh, ya. Tapi salah satu pejuang apa pimpinan lainnya yang kemudian ditangkap sekitar bulan Mei yang lalu. Sempat viral juga waktu itu. Istrinya ini ditangkap di rumahnya dalam kondisi waktu itu rumahnya dibom, dihancurkan, lantas kemudian luka parah, yang akhirnya kemudian kedua kakinya harus diamputasi si ibu ini. Nah, karena si ibu ini adalah istri dari eh, pimpinan Hamas, walaupun pimpinan Hamas itu juga sudah wafat begitu, tapi sangat ditakuti sama pengecut-pengecut itu kan. Tetap ditahan, padahal ibu-ibu ditahan karena memang narasinya luar biasa, ibu ini semangatnya luar biasa. Ditahan, terus diamputasi kemudian kakinya dua-duanya, dan kemarin kabarnya meninggal syahidah. Ya, mudah-mudahan langsung masuk ke surganya Allah, berjumpa dengan para rasulullah dan para syuhada dari saudara-saudara di Palestina. Nah, dan ketika meninggal itu kondisinya kalau secara logika manusia menyedihkan karena kakinya yang diamputasi itu ternyata udah dibuang sama si pengecut-pengecut kampret itu lah, ya. Ya, jadi ketika dikembalikan jasadnya tinggal badannya, tangannya pun kalau tidak salah sebelah udah diamputasi, jadi tinggal badan, kaki udah diamputasi dari lutut ke bawah, dan ketika ditanya di mana kakinya mau dimakamkan udah dibuang dulu deh. Nah, itulah pengecut-pengecut kurang ajar tuh, ya. Nah, ya, kalau kita ketemu orang Israel di Indonesia nanti langsung kita sikat aja, ya. Langsung kita sikat aja. Kita kita mutilasi, ya kan? Kita kulitin, ya kan? Ya kan? Kesel, gregetan gitu nih. Ya. Makanya ayah kemarin kan sekarang di lagi itu Olimpik, ya. Di apa? Di Paris, ya. Negara Prancis. Mudah-mudahan segera juga Allah turunkan azab ke Prancis itu, begitu. Semuanya diazab. Nah, kemarin tuh ayah puas banget tuh ngelihat ketika pertandingan taekwondo itu Israel lawan lawan apa ya? Lawan negara Muslim lah pokoknya. Eh, bukan lawan Palestina. Iya, lawan Palestina. Iya benar, lawan Palestina. Wow, disikat sama Palestina tuh sampai kemudian tak sadar. 15 menit nggak sadar KO.
terjelentang, takbir berkali-kali, ada kali 20 kali ya putar-putar lagi videonya tuh. Nah, jadi boleh juga tuh kita bikin santri cup ya kan. Kita undang Israel pesertanya. Ya, biar kita itu kan di situ. Gimana kira-kira santri? Ajib nggak tuh? Olimpiade santri bahagia, undangan khusus. Kita kasih ke Israel. Ya kan tujuannya buat nyikat-nyikat aja. Nah, balik ke ceritanya tadi itu. Dikabarkan kemudian syahidah eh, dalam kondisi seperti itu, terus dimakamkan. Nah, video yang ayah tonton tadi itu adalah video anaknya, anak perempuannya, anak perempuannya. Apa yang keluar dari mulut anak perempuannya itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kami kepada Allah. Bersyukur kami kepada Allah. Allah masih pakai jasad kami. Allah masih pakai diri kami. Allah masih percaya sama kami. Alhamdulillah. Tidak ada kemudian ucapan lain dari mulutnya kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Paling tambahannya adalah apa namanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu ya tambahan. Sisanya alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal kondisinya ibunya baru wafat, baru syahid dan dalam kondisi yang kalau logika manusia sedih kita. Ya kan? Jasadnya tidak komplit begitu ya, fisiknya tidak komplit. Ketika ditanya enak aja tuh mereka bilang ya udah dibuang gitu kan. Tapi tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja yang keluar dari mulutnya. Makanya kan di setiap kesempatan selalu saya sampaikan. Alhamdulillah itu sebuah kalimat yang luar biasa. Yang mana kemudian kalimat setelah alhamdulillah itu selalu kemudian dibarengi dengan apa? Perasaan lega, ya kan ikhlas, nerimo, ya kan tulus. Karena apa? Karena setelah kata-kata alhamdulillah itu yang ada tuh ketenangan, ya kan? Yang ada tuh bahagia, rela, kita lapang. Yang tadinya sempit karena masalah, kita timpa dengan alhamdulillah, lapang dia. Ketika sesek dada nih karena masalah, ketika ditimpa sama masalah apa? Alhamdulillah, lega lagi dia, gitu kan? Nah, maka banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Terutamanya untuk camaba nih yang lagi di pondok yang gundul-gundul nih, ya kan? Ngeri-ngeri lah pondok kita nih sekarang, baju putih, kepala gundul kan serem, ya kan? Baju putih ketemu malam-malam bisa kabur juga kita, ya kan? Mak segerombolan putih-putih tapi kepala gundul-gundul, peliharaan siapa nih gitu kan? Kira-kira. Nah, jadi ini juga tips buat camaba. Ayah tahu hati antum lagi sepi sekarang, hati antum lagi merana, lagi kaget, lagi shock, ya kan? Lagi meronta-ronta. Maka sesakit apapun yang antum rasakan di ospek nih baru 1 hari, ya kan? Maka timpa banyak-banyak dengan apa? Alham, alhamdulillah, ya kan? Coba Aldi yang dekat dengan kamera tuh di unmute dulu suaranya, di unmute suaranya. Saya mau dengar suara camaba lah, camaba aja yang Ikhwan sama yang Ahwat. Saya hitung sampai 3, semuanya teriak alhamdulillah. 1, 2, 3. Ya kan. Gimana perasaannya setelah alhamdulillah? Makin sesek ya. Berarti sedih betul lah hidupmu. Kan? Nah, jadi banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Agar kemudian balik kepada Allah, kita balikkan segala sesuatunya. Berat kita rasa, kita balikkan kepada Allah. Allah yang ngasih itu berat. Ya kan? Nah, begitu sebaliknya. Nikmat Allah kasih, kita balikkan kepada Allah. Karena Allah yang kasih itu nikmat. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya selawat beringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian tiada hentinya kita lafazkan, kita ucapkan, kita dawamkan keluar dari lisan kita agar kemudian Allah kemudian berkenan menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita kepada sang baginda dan kemudian kita bisa istiqomah membersamai risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda bang kakak semua, kita lanjutkan kajian 1-2 kita ya. Mohon maaf setelah sekian pagi kayaknya saya skip ya. Cukup panjang kayaknya skipnya kali ini. Karena safar begitu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di kajian 1 doa. Maka di kesempatan kali ini, di momentum kali ini, izin saya mau menyampaikan sebuah kisah ya, sebuah kisah dari sahabat mulia yang mudah-mudahan nanti ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dan kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Namanya adalah Abu Ruwahah ya, Abdullah bin Ruwahah, Ibnu Ruwahah ya, Abdullah bin Ruwahah atau sering dipanggilnya juga Ibnu Ruwahah. Ini radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang sahabat dari kaum Ansor ya, seorang sahabat dari kaum Ansor,
salah satu pengemuka suku, ya, salah satu pembesar suku di Ansor, ya, di Madinah, di Yasrib waktu itu, yang terkenal dengan kemampuannya untuk kemudian bersyair, ya. Bersyair itu salah satu gaya Ibnu Ruwahah dalam berdakwah itu adalah dengan melantunkan syair-syair, melantunkan syair-syair pengingat, ya, melantunkan syair-syair pengingat untuk kepada Allah. Ya layaknya mungkin Abu Nawas lah, ya. Nah, Abu Nawas yang terkenal dengan apanya? Iktiraf, ya. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Nah, itu kan syair yang sangat terkenal, yang kemudian sangat menggugah hati, yang mengingatkan kepada kemudian ketaatan kepada Allah. Wahai Tuhanku, ku tak layak ke surgamu, gitu kan, merendah, tak layak ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Nah, habis dia merendah, melas dia. Ya, gitulah kira-kira. Nah, begitulah model-model Ibnu Ruwahah ini pada zamannya. Salah satu yang kemudian berdakwah di pasar-pasar Madinah, itu berdakwah dengan syair-syairnya, mengingatkan kemudian orang untuk senantiasa ingat kepada Allah, semakin cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, dalam perjalanannya, ya, Ibnu Ruwahah ini dulu apa namanya, salah satu sahabat, ya, yang ikut di bait bait apa Baiatul Aqobah. Aqobah 1 dan Aqobah 2 beliau ini selalu ikut. Aqobah 1 itu lebih kurang waktu itu berapa belas orang yang diutus, ya, pengemuka sahabat daripada suku-suku di Madinah, gitu, menyambangi baginda Rasulullah SAW di Mekah. Singkat cerita, Ibnu Ruwah ini adalah salah satu asabikun al-awalun dari kaum Ansor yang beriman kepada Rasulullah dari kaum Ansor jauh sebelum Rasulullah kemudian hijrah ke Yasrib, ke Madinah, akhirnya dinamain Madinah, ya. Sehingga pada saat kemudian sudah hijrah baginda Rasulullah SAW, Ibnu Ruwahah terus kemudian membersamai dakwah baginda Rasulullah SAW, membela baginda Rasulullah SAW. Bahkan di suatu hari ada seorang Yahudi, kemudian Ibnu Ruwahah sedang berjalan dengan baginda Rasulullah SAW dengan sahabat yang lainnya. Ada seorang Yahudi yang kemudian berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, lantas kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, gitu, ya. Kata-kata yang sifatnya ngejek, ngeledek baginda Rasulullah SAW. Maka dari sekian sahabat yang saat itu ada di jalan dengan baginda Rasulullah SAW, maka Ibnu Ruwahah yang kemudian pertama kali mencabut pedangnya dan hampir memenggal itu kepala Yahudi, gitu, ya. Nah, makanya memang kalau dekat-dekat kita sama Yahudi, Israel, Zionis apalagi, kita asah golok aja, ya kan, biar ini biar cepat-cepat, gitu, ya. Gemes betul kita nih. Nah, sampai waktu itu Rasul kemudian melarang, jangan, biarkan dia begitu. Nah, apa yang mau ayah sampaikan, maka satu ketika Ibnu Ruwahah ini menghampiri baginda Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rasul sedang berkumpul di situ dengan sahabat yang lainnya, maka Ibnu Ruwahah datang dalam kondisi wajahnya sedih. Wajahnya sedih, nampak berat raut mukanya, begitu, ya. Ada sebuah beban kayaknya yang berat di pundaknya. Maka bertanyalah baginda Rasulullah SAW, apa yang kemudian kau risaukan, wahai Ibnu Ruwahah? Ya Rasulullah, saya mau curhat. Apa yang mau kucurhatkan? Ya Rasulullah, bebaskanlah saya dari rasa bersalah ini, rasa sedih ini. Kenapa itu? Saya barusan udah kelewat batas sama budak saya. Zaman itu belum kemudian turun perintah untuk menghapuskan perbudakan, begitu, ya. Jadi masih ada istilah budak dulu di sana, ya. Eh, saya sudah kelewatan menghukum budak saya. Saya marahnya marah besar dan kelewatan marah saya kepada budak saya karena dia sudah melakukan satu hal yang sangat berat, yang sangat fatal salahnya dan sangat menyakitkan kepada saya, sehingga saya kalap, begitulah kira-kira, marah, dan marahnya itu kelewat batas sampai kemudian saya meludahinya, ya Rasulullah. Meludahi hamba saya ini, budaknya ini. Maka setelah saya meludahi, saya tersadar betapa kemudian saya sudah kelewat batas. Itulah yang kemudian membuat saya sedih. Membuat saya sedih dan membuat saya kemudian berat, begitu, ya. Untuk teman-teman ketahui, ayah bunda bang kakak semua, maka di zaman itu karena budayanya masih ada perbudakan, maka ndak ada ceritanya tuan minta maaf sama budaknya, gitu. Jadi ndak ada ceritanya misalkan
Kami ya udah minta maaf aja sih, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa karena budaya waktu itu yang berlaku, nggak boleh seorang tuan minta maaf sama budaknya, karena ini namanya budak, budak itu suka-suka mau diapain. Nah, zaman itu kan seperti itu. Maka kalau ada seorang tuan minta maaf sama budaknya, wah itu dan diketahui sama orang lain itu pelanggaran norma yang sangat luar biasa gitu kan. Secara hukumnya saja nggak boleh. Ya kan nggak boleh. Secara hukum nggak ada ceritanya tuan minta maaf sama budaknya. Maka itu pula yang membuat kondisi Ibnu Rawaha waktu itu lari. Dia mau minta maaf, nggak bisa, ya kan? Tapi kalau nggak minta maaf, tapi ini rasanya sudah kelewat batas dan dia merasa bersedih, dia merasa kemudian bersalah, jadi beban, takut kemudian kepada Allah, ya kan? Nah, lantas kemudian itulah dicurhatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, saat itu baginda Rasulullah SAW bertanya, wahai Ibnu Rawaha, apa agama budakmu itu? Apa agamanya? Maka Ibnu Ruwah menjawab, ya Rasulullah, dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad engkau adalah Muhammad utusan Allah dan dia melaksanakan sholat wahai Rasulullah. Begitu, ya kan? Lantas kemudian Rasul menjawab dengan senyum. Lihat ya, bagaimana kemudian ketika hati yang penuh dengan iman, cintanya ultimate kepada Allah dan Rasulnya. Nggak perlu banyak dikasih arahan, langsung ngerti gitu, langsung paham, langsung gampang dengan mudah tercerahkan, gitulah kira-kira. Maksud ayah kalau susah diatur tuh berarti agak-agak gimana? Ah, itulah maksud ayah tuh. Jadi kalau ada orang yang udah dinasihati berjam-jam nggak masuk juga, agak lain itu memang. Perlu dicek itu, ya. Yang perlu dicek itu cintanya sama Allah dan Rasulnya itu perlu dicek itu. Karena orang-orang yang cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasul, dekat dengan Al-Quran itu gampang sekali dibilangin. Mudah sekali dikasih. Bahkan kadang-kadang bukan nasihat yang dikasih, isyarat aja dikasih udah ngerti dia. Nah, gitu loh. Nah, ini yang terjadi dengan Ibnu Rawaha. Maka kemudian setelah disampaikan sama Ibnu Rawaha, hamba sahayaku itu, budakku itu, dia sudah bersaksi, wahai Rasulullah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku ridho dengan itu, aku mengizinkan dia. Makanya dia bebas sholat di rumahku. Dan dia melaksanakan sholat. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Ingat ya, yang diminta sama Ibnu Rawaha tadi apa? Nasihat. Biar kemudian dia lepas dari sedihnya, bebannya, rasa bersalah dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Apa yang dijawab sama Rasulullah? Ya, cuma satu. Wahai Ibnu Ruwaha, ketahuilah kalau begitu berarti budakmu itu kan, jadi budaknya budak perempuan ya. Budakmu itu kan berarti seorang mukminat, seorang mukmin. Itu doang perintah balasan dari Rasul. Ketahuilah wahai Ibnu Ruwaha bahwa budakmu itu adalah seorang mukmin. Maka saat itu Ibnu Rawaha radhiyallahu anhu berkata, Masya Allah ya Rasulullah, terima kasih atas nasihatmu. Nasihatnya di mana coba? Cuma nasihatnya ngasih tahu kan? Terima kasih atas nasihatmu ya Rasulullah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan hari ini. Saat ini. Aku minta izin kepadamu. Aku akan balik kanan pulang ke rumahku. Aku akan merdekakan dia. Dan aku akan nikahi dia. Dan lepas sudah rasa bersalahku. Lepas sudah sedihku. Wahai Rasulullah SAW. Pulang Ibnu Rawaha dinikahinya. Dimerdekakannya, dinikahinya, kemudian budaknya itu tadi, jadilah budaknya itu bukan sekedar orang merdeka, tapi menjadi permaisuri dari seorang kepala suku bernama Ibnu Ruwaha radhiyallahu anhu. Lantas kemudian budaknya ini budak negro. Budak negro itu putih apa hitam? Rasis saya nih, bukan. Ya putih kayak gofur lah, ya kan? Putih kayak gofur lah. Jangan ketawa kalian, kalian sama aja. Aldi nggak usah ketawa, kau sama putihnya sama gofur. Ya kan? Nah, kalau Randy boleh lah, ya kan? Kalau Randy. Gimana Ren? Sehat Ren? Wih, sehat lah. Randy semenjak Martabak Ungu buka cabang di pondok itu sehat ya, ya kan? Baik, lanjut ya. Jadi tadi istrinya apa? Budaknya seorang apa? Negro. Berkulit hitam. Udah budak kulit hitam. Yang nikahi kepala suku. Apa kira-kira yang terjadi? Heboh Semadinah. Heboh Semadinah. Khususnya ke pemuka-pemuka suku tuh heboh. Apa-apaan ini Ibnu Ruwaha. Bahkan waktu itu
yang heboh tuh bukan cuman yang masih kafir begitu, yang udah Islam pun sahabat-sahabat banyak yang heboh. Wahai Ibnu Rawah, bukankah engkau kemudian bisa menikah yang lebih oke lah. Bahkan kemudian terucap dari salah seorang sahabat sebuah ucapan. Bahkan wahai Ibnu Rawah, kau bisa menikahi siapapun yang kau kehendaki di sini, ya kan? Wanita yang paling cantik di Madinah ini, walaupun dia masih musyrik. Walaupun dia masih musyrik. Walaupun dia belum Islam. Kau bisa menikahinya. Maka turunlah kemudian firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulianya Ibnu Ruwaihaini radhiyallahu anhu, aksinya, sikapnya, ya kan, keputusannya itu membuat kemudian asbab dari turunnya ayat asbabun nuzul. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 221. Ya kan? Maka melihat dengan adanya kehebohan ini, bahkan kemudian ada statement dari sahabat yang mengatakan bahwa Ibnu Rawah bisa menikahi siapapun, wanita yang lebih baik walaupun dia masih musyrik. Wah, begitu kira-kira. Ya kan? Berarti yang dibandingkan sama sahabat waktu itu apa? Perkara dunianya saja. Ya urusan dunianya. Ya urusan apa namanya? Latar belakangnya, urusan fisiknya, begitu ya. Bahkan kemudian mereka mengutamakan dunia dibanding kemudian akidah, sampai-sampai mengatakan walaupun dia musyrik, kau bisa nikahi lebih baik daripada itu. Dikatakan kemudian lebih baik budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Rawah dan dipersunting jadi istri tidak lebih baik, ya lebih baik wanita walaupun musyrik daripadanya, begitu. Maka turunlah kemudian surat Al-Baqarah ayat 221. Apa bunyinya? Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Tapi kemudian pokok pembahasannya bukan di situ. Pokok pembahasannya di lanjutan ayatnya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Nah, inilah kemudian apa namanya pokok pembahasannya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya kan? Terus kemudian wala abudun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabatum. Gitu. Artinya apa di sini? Sungguh hamba sahaya perempuan, ya, sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia cantik, meskipun dia lebih menarik. Inilah kemudian apa namanya langsung turun penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman sama lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia lebih menarik, lebih ganteng, lebih 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 kaya, lebih terkenal, lebih berkuasa, apalah. Pokoknya lebih menarik. Apa yang menarik? Perkara dunia yang lebih menarik gitu. Tidaklah lebih baik dibanding walaupun dia budak tapi dia beriman. Ya. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ya, apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Ini senada sebenarnya dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Kalau ini 221, 216 dibaliknya. 216. Apa itu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam antum la ta'lam. Gitu kan? Apa artinya di sini? Apa kata Allah? Boleh jadi, ya kan? Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu yang baik buatmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan penekanannya di akhir ayat itu apa kata Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah yang tahu, ente tidak tahu. Nggak usah banyak tahu. Nah, seperti update status saya kemarin di Facebook tuh lah. Semakin kita pengen menentukan nasib kita, maka semakin tak menentu nasib kita. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena kadang kita tuh sok tahu, merasa kita yang paling tahu, ya kan? Padahal Allah lah yang lebih tahu. Nih, camaba-camaba. Dalam hatinya pasti banyak kemudian pengen nyerah. Tahu saya. Banyak yang goyang pas ini. Kenapa? Ya
aku kayaknya lebih baik lah di luar daripada di sini. Oi, gua kasih tahu sama ente, Allah yang lebih tahu. Allah kasih kirim ente ke pondok CEO, berarti Allah yang lebih tahu. Walaupun sakit kau rasa nak, walaupun pedih, udah lama aku pelihara rambutku ini panjang dibotakin. Aku bawa jilbab bagus-bagus, disuruh pakai compang-camping. Itu tadi asa antakrahu syai'an. Nah, gitu lah kira-kira. Mungkin kau benci sesuatu, ndak suka kau, gitu kan? Wa huwa khairul lakum kata Allah. Bisa jadi itu lebih baik, ya kan? Sukanya aku tuh selama ini jam 3. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Gitu. Maka buat Ibnu Ruwaha waktu itu tidak peduli dia dengan apa yang disampaikan kemudian semua seantero penduduk Madinah. Tidak peduli dia, tidak peduli. Kenapa? Karena yang Ibnu Ruwaha yakini adalah Allahu ya'lam huwa la ya'lam. Allah yang lebih tahu, dia nggak tahu. Gitu. Makanya sampai kemudian dibela sama Allah langsung Ibnu Ruwaha dengan turunnya 221 tadi. Al-Baqarah 221. Itu pembelaan Allah langsung kepada orang-orang yang kemudian apa? Mengutamakan atau memilih kemudian apa? Kebaikan. Enggak apa? Enggak seru. Yang baik itu capek. Yang baik itu melelahkan, betul nggak? Betul. Menjadi kader-kader, menjadi sosok anak muda yang Qurani di Pondok CEO itu melelahkan. Yang nggak melelahkan itu menjadi kader-kader yang rebahan. Setiap malam nongkrong di kafe walaupun modal goceng. Mesan es teh manis dari abis Isya pulang menjelang subuh modal es teh manis. Ngarul ngidul. Itu nggak capek tuh. Ya kan? Tapi kalau mau menjadi kader yang baik untuk membela kebaikan di jalan-jalan yang benar, capek pasti. Ya kan? Capek pasti. Maka sampai segitunya Allah sampaikan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau memang benci jalan itu karena capek, karena lelah, karena pedih. Tapi wa huwa khairul lakum itu yang terbaik buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam kata Allah. Maka buka lagi surat Al-Balad tuh. Buka lagi surat Al-Balad. Coba tampilkan surat Al-Balad. Ayat 10 dan 11. Ya kan? Ayat 10 dan 11. Ya kan di surat Al-Balad itu yang kita bahas. Apa bunyinya? Wahadainahun najdain. Kata Allah, kami kasih manusia itu dua jalan. Wahadaina. Kami tunjukkan dua jalan. Jalan apa? Najdain. Apa dua jalan itu? Satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Nah, coba tampilkan mana surat Balad biar dibaca semua. Yang di rumah juga. Anda semuanya megang Quran kan? Wahadainahun najdain kata Allah. Maka kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Satu jalan baik, satu jalan buruk. Ya kan? Baru di kelanjutannya apa? Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Apa artinya di situ? Falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa itu jalan mendaki yang sukar? Jalan-jalan kebaikan. Ya. Jadi yang dimaksud sama Allah itu di ayat ke-10 ya, 10-nya, wahadainahu najdain dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan kebaikan yang mendaki dan sukar. Artinya, kalau enggak mendaki dan enggak sukar, enggak susah, enggak sulit, enggak capek, berarti jalan apa? Jalan kejahatan, keburukan. Bukan kata ayah, kata Allah. Jadi memang udah fitrahnya, udah sunatullahnya, udah stop aja share screen-nya. Udah sunatullahnya bahwa kalau kita mau baik pasti capek, pasti sulit, pasti lelah, pasti menantang, pasti nggak seru, pasti nggak memuaskan hawa nafsu gitu loh.
Makanya saya tidak heran kalau kemudian ada laporan. Nah, kemarin kan baru hari pertama udah ada yang gugur kan, udah ada yang pulang. Siapa namanya? Narjiman ya, dari mana? Kalimantan. Belum sempat ketemu sama ya. Udah pulang. Nggak tahu nih hari ini berapa lagi yang pulang. Tebakan ayah hari ini ada lagi sih yang pulang nih. Goyang lagi nih kayaknya nih. Iya kan? Kalau pulang semua gimana ya? Ya udah alhamdulillah. Beras nggak berkurang kan? Lumayan. Hemat lagi kita. Iya kan? Tapi ayah sampaikan, kalau antum mau jadi lebih baik, siap-siaplah kemudian pasti menemukan kesu kesulitan. Jalan mendaki. Wong janjinya Allah kok. Iya kan? Kalau janjinya presiden, bolehlah kita ragu. Banyak ragunya kita. Ya kan? Ini Allah yang janji, jadi nggak usah kalian ragukan lagi. Itu sudah pasti terjadi. Termasuk buat ayah bunda bang kakak semua. Apapun lah posisi kita hari ini. Ada yang seorang suami, ada yang seorang ibu, ada yang seorang bapak, ada yang seorang ayah, ada yang seorang apa namanya guru, ada yang seorang pebisnis, ada yang seorang pimpinan, ada macam-macam profesi kita. Yang hari ini sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu mau menjadi ibu rumah tangga yang diridhoi Allah, pasti capek. Kenapa? Karena untuk menjadi ibu rumah tangga yang diridhoi Allah harus kemudian satu, bakti sama suami walaupun suaminya pulang-pulang tidak bawa duit. Nah, siap enggak tuh? Senyum, bikinkan kopi, bikinkan pisang goreng sama suami karena suami pulang bawa amplop, itu mah gampang. Semua orang juga bisa. Enggak perlu ngaji, ya kan? Enggak perlu menjadi istri solehah itu mah. Semua istri bisa. Tapi kemudian bikinkan kopi terbaik, bikinkan pisang goreng terenak, nyiapkan air hangat untuk mandi suami ketika suami pulang, walaupun suami tak bawa apa-apa. Itu yang baru PR, itulah yang mendaki itu tuh. Tapi kalau mau jadi istri soleha yang diridhai Allah, emang begitu, ya kan? Sama, yang bapak-bapak juga gitu. Kalau mau menjadi suami, bapak yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, haruslah kemudian jadi bapak suami yang kemudian bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada istrinya, ya kan? Sama itu. Pebisnis sama. Kalau mau jadi pebisnis yang kemudian diridhoi sama Allah dan Rasulnya, haruslah kemudian jadi pebisnis yang sanggup kemudian menjaga apa transaksi-transaksi yang Allah ridhoi. Bisa menolak kemudian silaunya dunia. Ada tawaran proyek, tapi kemudian proyek itu gede, mahal, nilainya besar, baru jatuh ke tangan kita kalau ada kemudian pelicin. Nah, kalau ndak ada pelicinnya, jatuhlah ke tangan orang lain. Nah, gimana kira-kira? Jadi pebisnis yang diridhoi Allah tuh PR nggak? PR. Mendaki nggak? Mendaki juga. Maka apapun posisinya, bukan cuma camaba doang. Tapi ayah dari tadi ngomongnya camaba ya. Ya karena kalian yang paling banyak. 50 orang kalian kan. Maka maka 50 pasang telinga. Makanya kalian yang paling sering dimention dulu pagi ini. Ya kan? Karena pasti goyang pastilah. Makanya ayah kalau ada laporan dari Baitul Quran, ya si Anu galau ya mau minta pulang, pulangkan saya bilang. Jangan dibujuk-bujuk. Begitu ya, nggak usah diyakinkan lagi. Apa pula tugas kau meyakinkan dia? Tugas dia itu meyakinkan dirinya sendiri, nggak usah kita ambil tugas-tugas dia. Tugas dia itu meyakinkan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau memang mau pulang, suruh dia kopernya di packing cepat-cepat, pesankan kemudian grabnya, pulangkan. Jangan dibujuk-bujuk gitu. Kenapa? Kenapa sih nggak dibujuk-bujuk ya? Ayah tega banget sih. Bujuklah dikit ya. Nggak mau saya bujuk dikit. Kenapa? Karena ayah tahu jalan di depan kita itu mendaki dan sulit. Loh, kalau ayah bawa orang yang mesti dibujuk-bujuk, itu aja kerjaan ayah. Iya kan? Karena ayah tahu di depan itu jalannya mendaki dan sulit, maka ayah nggak mau rombongan yang ayah bawa itu rombongan yang hasil bujukan. Maka rombongan yang dibawa itu harus kemudian rombongan yang dengan penuh kesadaran dia pengen ikut. Nah, gitu loh. Dengan penuh kesadaran aja itu masih belum tentu bisa mendaki dengan sempurna. Dengan kesadaran aja belum tentu bisa menghadapi kesulitan dan kesukaran yang akan dihadapi di depan. Apalagi karena dibujuk bujuk.
Dapat daki dikit, apa kata dia? Tuh kan gue sebenarnya nggak mau di sini. Kan gue karena dibujuk-bujuk. Daripada kejadian begitu-begitu, mending gue pulang. Nggak usah dibujuk-bujuk. Ya kan? Nggak usah dibujuk-bujuk. Tak ada sempat lah kita bujuk-bujuk lah. Ya kan? Nggak ada waktu kita bujuk-bujuk. Maka anda semua berawal dari kemudian cerita Ibnu Ruwaha radhiyallahu anhu, belajarlah kita kemudian bagaimana menjadi seorang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya prinsip, ya punya prinsip. Selama ini buat kebaikan, selama ini untuk kemudian menyenangkan Allah dan Rasulnya, Ibnu Ruwaha rela dihujat semadinah. Rela kemudian dihujat semadinah walaupun dia kepala suku. Rela. Tidak ada masalah. Yang penting ini untuk kebaikan yang diridhoi Allah dan Rasul. Begitu. Begitu juga kita. Maka kacamatanya adalah, aku ini capek karena apa ya? Aku ini galau karena apa ya? Oh, karena aku nggak terbiasa bangun tahajud. Di sini harus bangun tahajud. Jadi galau, jadi capek, jadi merasa nggak mampu. Maka kalau kau mau menjadi barisan umat baginda Rasulullah SAW yang punya prinsip kayak Ibnu Ruwaha, maka abaikan galaumu itu, abaikan khawatirmu itu, abaikan kemudian kelemahanmu itu, kuatkan hatimu. Tidak apa-apalah demi Allah dan Rasulnya, aku tahankan. Begitu loh. Itu maksudnya kenapa cerita ini saya angkat pagi ini. Gitu. Ya kan? Abaikan malas itu, abaikan perih itu, abaikan kemudian semuanya. Selama memang itu untuk kebaikan. Karena kau sadar tadi. Oh iya kan surat Al-Baqarah ayat 216. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Oh iya ya kan Allah ya'lam, ana la a'lam. Wallahu ya'lam wa antum la tam. Oh iya kan Allah yang lebih tahu, aku nih tidak tahu apa-apa. Oh bisa jadi aku benci ini, tapi kata Allah ini yang lebih baik untukku. Ya kan? Oh ingat lagi surat Al-Balad ayat kemudian 10-11. Oh iya ya. Kan udah dua jalan Allah kasih ke aku. Aku lagi milih jalan kebaikan, makanya aku daftar pondok CEO, ku tahankan sampai studium general, ku tahankan sampai kemudian ikut ospek. Emang kata Allah, falakat tahamal akobah. Emang jalan baik itu sulit dan mendaki. Ya enggak apa-apa lah. Berarti aku di jalan yang benar. Ah begitu. Itu yang dimaksud dengan sispak. A-nya adalah apa? Al-Quran oriented. Orientasinya dalam membuat keputusan itu Al-Quran, bukan hawa nafsu. Begitu. Sip? Nah, itulah kira-kira ya Bunda Bangga semua. Jadi mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah izinkan kita kemudian untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan jauh lebih daripada itu, Allah izinkan kemudian kita untuk berbuat, berperilaku berdasarkan Al-Quran. Allah izinkan Al-Quran itu menjadi landasan prinsip kita, landasan logika berpikir kita, landasan kita dalam membuat keputusan setiap saat dalam kehidupan kita. Sehingga kita nanti matinya dalam kondisi berquran, bangkit kemudian kelak di yaumil akhir disambut sama Al-Quran dan diantarkan oleh Al-Quran ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Sebagaimana biasanya, nampaknya kalau ayah yang isi kajian, pastilah mim terskip. Jadi ikutlah mim di malam-malam yang sudah ada mimnya. Oh gitu ya, buat ayah bunda wang kakak semua. Baik, usikum min nafsi wa iya bitaqallah. Saya tutup langsung, saya tidak kembalikan lagi pada si. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebelum saya tutup kafaratul majelis, surat apa namanya informasi duka ya. Pagi ini tadi sekitar jam-jam setengah tiga, jam tigaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan husnul khatimah, ayahanda dari istrinya Bang Purangga. Nah, Bang Purangga Kasminanto ini adalah kepala divisi di Masjid Muslim Bilioner, kepala divisi Medbro ya. Nah, salah satu unit usaha kita, Om Pur dipanggil anak-anak biasanya, yang kemudian senantiasa mengawal kita selama ini, cukup lama bersama saya dan Abi Andika dari 2015 udah membersamai kami, dan Dr. Andika salah satu kader yang cukup lama hidupnya bersama kami. Nah, orang bapak dari istrinya meninggal hari ini. Makanya ini ada yang ambulan kita sudah merapat ke sana, dan juga Abi Andika lagi OTW ke sana ke Bekasi begitu ya, lokasi dukanya. Ayo Bunda maka semua buat di Lampung, izin nanti habis zuhur di sholat goibkan begitu ya. Yang di pondok juga nanti habis zuhur kita sholat goibkan. Dan buat yang
di rumah, ayah bunda kakak semua doakan doa terbaik. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah, diterima semua amalannya di sisi Allah. Allah ampunkan segala dosanya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan kelak mudah-mudahan dikumpulkan lagi di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.